Hey guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, mohon maaf kalau suaranya rada-rada begini karena gua lagi sakit ya. Tapi mudah-mudahan cepat sembuh lah. Dimana kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film jadul yang dulu sempat tayang di RCTI, dimana film ini berjudul Tale of the Mummy tahun 1998. Oke, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya proses penggalian arkeologi yang berada di Mesir pada bulan Agustus 1948, di mana proyek penggalian ini sudah berlangsung selama 262 hari. Di tengah muluknya suasana, seorang bocil akamsi langsung mengucap takbir saat ia menemukan sesuatu dari dalam reruntuhan. Lantas, si bocil bergegas memberitahukan penemuan tersebut pada seorang arkeolog sepuh bernama Richard. Here's to the lost treasures of about history, unless they can sell it. The contrary, Mr. Young. To the hand, only non-existence. Richard Turkle discovered on this secluded stretch. Setibanya di lubang penggalian, Richard pun menemukan aksara Mesir kuno yang berisi peringatan agar menjauhi tempat ini. Terlebih tempat ini merupakan kuburan seorang pria terkutuk bernama Talos. Dirasa peringatan itu hanyalah gimik untuk menakut-nakuti, si jabrik Enzo berniat untuk membukanya. Sontak mereka pun kaget saat dihebos debu aneh yang keluar dari dalam makam. Lalu tiba-tiba bagaikan maling kutang, si Usup langsung menjadi batu setelah terkena kutukan. Sungguh naas, Richard pun harus meledakkan tempat ini supaya tak ada lagi orang yang ingin memasukinya. Day 262. But who would be buried here? Singkat cerita, 51 tahun kemudian, scene beralih pada seorang arkeolog cantik bernama Sam yang sedang melakukan check up sebelum melakukan eksplorasi, di mana Sam yang merupakan cucunya Richard berusaha untuk menuntaskan penelitian kakeknya. Lantas, Sam yang melihat Bradley dan Claire tegang meminta kedua rekannya untuk rileks. Hingga sesaat kemudian, Brooke yang datang meminta 3 rekannya untuk bersiap melakukan eksplorasi. Singkat waktu, dengan setelan astronot mengungsi, Sam dan ketiga rekannya bergegas memasuki reruntuhan makam Talos. Di saat itu pula, Profesor Marcus terlihat melakukan pengawasan dari tenda. Professor, did you get that? It's down. Setibanya di dalam goa, Sam yang menemukan segel kuburan bergegas untuk menjebolnya. What is it? What have you found? Everywhere. There's nothing like what History's told. They obviously never wanted to. Valued most in life. Seketika mereka pun terperangah saat menemukan kuburan Talos tergantung di langit-langit makam seperti makam penganut ilmu rawa cubluk. Tak cuma itu, mereka pun melihat gambar tata surya yang sejajar di langit-langit makam. Tapi di saat itu pula, sesuatu pun terjadi pada Bradley. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja Bradley mengalami penglihatan aneh. Di saat itu pula, Brooke terlihat merayap untuk mengambil amulet yang tergantung di dinding makam. Melihat hal itu, saya meminta Brooke untuk jangan gegabah. Here you go. Come back slowly. Malang sekali, Brooke pun harus tewas membui ke dasar kuburan.
Singkat cerita, 7 bulan kemudian, penemuan sarkofagus Talos kini diabadikan di Ojones Museum cabang Inggris. Namun bisa kita lihat, sarkofagus ini hanya berisi kain mumi Talos yang terlihat seperti tumpukan tisu toilet bekas cebok. One man down. Request medical assistance. Dan entah apa yang sebenarnya terjadi, kain mumi Talos yang dipajang di museum tiba-tiba menghilang. Sementara di sisi lain, tim kepolisian mengevakuasi jasad seorang pria yang tewas dengan mata yang hilang. Di saat itu pula, detektif Cindo bernama Riley merasa jika hal tersebut merupakan ulah psikopat. Lantas, Riley yang tak ingin kejadian ini kembali terulang, langsung mengajak rekannya yang bernama Berton untuk melakukan penyidikan. Di keesokan harinya, Sam yang terbangun pun heran saat mendapat pesan fax dari seseorang yang memberitahukan tentang kebangkitan sosok Talos. Kemudian, scene beralih pada seorang mama pesnuk bernama Imas yang baru sampai di Hotel Oye. Di tengah keanehan yang terjadi, Imas yang panik bergegas keluar dari lift. Malang sekali, Imas pun harus menjadi korban dari si mumi tisu toilet. Singkat waktu, Riley dan Berton kembali melakukan penyidikan. Di saat itu pula, mereka pun heran saat menemukan serpihan kain lusuh di lantai hotel yang jebol. Di malam harinya, tiba-tiba Bradley memberitahukan tentang kebangkitan sosok Talos, di mana setelah insiden 7 bulan lalu, Bradley yang terhubung dengan Talos mengungkapkan jika teror yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan kebangkitan Talos. Akan tetapi, Claire yang tidak percaya dengan teori itu langsung pergi begitu saja. Sementara di Ojones Disco, Asep yang hampir jackpot saat sedang ajojing langsung bergegas ke toilet. Namun tanpa Asep sadari, Talos si mumi tisu toilet terlihat mengikutinya. Si Asep pun modar ditarik ke dalam kloset seperti sembelit. Di keesokan harinya, Riley yang melanjutkan penyidikan terlihat mendatangi Yayasan Richard untuk menemui Sam. I'm looking for a Miss Turkle. What happened to that worthless pile of rag? Hingga sesaat kemudian, tim kepolisian langsung menanyakan alamat Bradley. Terlebih saat ini, Bradley dicurigai sebagai tersangka dari teror yang terjadi belakangan ini. Mendengar hal itu, Sam yang tak mau ribet berkata jika Bradley tinggal di apartemen bedeng yang ada di pinggiran kota. My pager. Singkat cerita, Riley dan Berton terlihat mendatangi apartemen Bradley untuk melanjutkan penyidikan. Setelah menerobos masuk ke apartemen Bradley, mereka pun bergegas melakukan pencarian. Bradley, look at this. Menyadari Bradley telah kabur, Riley mengajak Berton untuk melakukan pencarian. Namun sungguh suwe, dua detektif ini malah diayam-ayamin si Bradley. Di malam harinya, Udin yang akan pulang tiba-tiba heran saat mendengar suara aneh di parkiran. Namun bisa kita lihat setelah menghabisi beberapa korban, kini Talos mulai memiliki tubuh. Sungguh naas, Udin pun modar di lahap si Talos.
Sementara di O'John's Bar, setelah gagal menangkap Bradley, Riley berusaha mengorek informasi dari Sam. Lantas Sam langsung menceritakan tentang eksplorasi yang timnya lakukan 7 bulan lalu, di mana setelah sarkofagus Talos dikeluarkan dari makam, Bradley yang mendapat penglihatan aneh tiba-tiba menjadi gelo dan tak bisa mengendalikan amarahnya, yang mana Bradley selalu menceritakan kebangkitan mumi Pangeran Talos. Tapi jelas saja, Sam dan rekan-rekannya merasa jika apa yang Bradley alami hanyalah halu. Sementara di sisi lain, Talos si mumi tisu toilet terlihat melayang-layang untuk mencari korban selanjutnya. Saat malam semakin larut, Sam mendapat telepon dari Bradley yang memintanya untuk membuka pintu. Sound scared, Sam? Should be. Brad! Di tengah kepanikan, Bradley mengungkapkan jika saat ini Talos sedang mencari keberadaan Sam untuk menyempurnakan kebangkitannya. Lantas sambil menodongkan pistol, Bradley meminta maaf karena ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kebangkitan Talos. Untung saja Riley yang datang berhasil menggaplok Bradley. Singkat cerita, sambil nyebat garpit, Riley langsung menanyakan alasan Bradley yang ingin menghabisi Sam. Lantas Bradley mengungkapkan jika dirinya hanya berusaha menghentikan kebangkitan sosok pangeran kegelapan bernama Talos, di mana 3000 tahun lalu Talos yang diusir dari Yunani telah menyebarkan aliran sesat, memutuskan pindah ke Mesir dan menyebarkan alirannya. Dan hokinya, Talos berhasil menikahi putri Firaun yang bernama Nefriana yang terpikat oleh ketampanannya. Namun beberapa hari setelah pernikahannya, Firaun yang baru mengetahui tentang kesesatan Talos meminta pasukannya untuk menghabisi menantunya tersebut. Akan tetapi sebelum para pasukan datang, Talos meminta para pengikutnya untuk memakan seluruh tubuhnya yang akan menjalani hukuman mumi. Dan dalam ritual tersebut, Nefriana memakan jantung suaminya. Namun setelah ritual berakhir, putri Nefriana harus dihukum mati bersama para pengikut sekte sesat Talos. Lantas karena jasad Talos tak bersisa, Firaun akhirnya menggantung sarkofagus Talos supaya ia tidak bisa dibangkitkan lagi. Setelah menceritakan kisah tersebut, Bradley yakin jika saat ini Talos sedang berusaha menghabisi reinkarnasi orang-orang yang telah memakan tubuhnya di masa lalu. Tak cuma itu, Bradley pun merasa jika Sam merupakan reinkarnasi Nefriana yang telah memakan jantung Talos. Mendengar penjelasan Bradley yang bikin puyeng, Riley pun hanya bisa melongo. Singkat cerita, saat Berton datang untuk melanjutkan interogasi, Bradley pun panik saat merasakan kedatangan Talos. Should we just say no bollocks? Betapa syoknya mereka saat melihat Berton dan Bradley tewas secara mengenaskan. Di keesokan harinya, Sam yang sedang membuat teh pun heran saat mendengar suara gaduh di depan apartemen. Di tengah kepanikan, Sam yang berusaha meminta bantuan mengungkapkan jika dirinya dikejar oleh sosok mumi tisu toilet. Sungguh malang, si Ma dan si Abah pun tewas secara mengenaskan. Sementara itu, Sam yang panik terlihat kebingungan mencari jalan keluar. Di tengah kepanikan, Sam yang ngos-ngosan memutuskan untuk beristirahat. Tanpa diduga, si mumi yang menyamar menjadi asu berhasil menangkap Sam. Singkat waktu setelah tim forensik melakukan penyidikan, Riley yang menemukan amulet di kamar Sam merasa yakin jika apa yang terjadi berkaitan dengan teror mumi Talos. Hingga di tengah kebingungan, Riley bergegas menelepon paranormal kepercayaan Bradley. Dan saat telepon terhubung, Riley langsung meminta bantuan si paranormal yang bernama Edith untuk melakukan ritual pelacakan. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang Edith pun bersedia membantu Riley. Singkat cerita, Riley dan Edith terlihat membawa jasad Bradley untuk melacak keberadaan si mumi.
Setibanya di apartemen, Edith langsung menggunakan kemampuannya untuk mencari keberadaan Sam. Let's concentrate. Singkat cerita, Edith pun merasa jika lokasi digambar merupakan reruntuhan hotel tua. Terlebih hotel tersebut memiliki puncak piramida seperti yang Bradley gambarkan. Dirasa Sam berada di sana, Riley pun mengajak rekan-rekannya untuk bergegas. Sementara itu, Sam yang terlilit kain mumi berusaha melepaskan diri. Setelah melepaskan diri, Sam bergegas mencari jalan keluar. Betapa syoknya Sam saat melihat wujud si mumi yang mengerikan. Kepanikan pun semakin menjadi saat suara si mumi datang mendekat. Dengan wujudnya yang mengerikan, Talos mengungkapkan jika saat ini ia hanya memerlukan jantung istrinya yang bereinkarnasi di tubuh Sam. The Order of Infidel. Saat susunan planet akan selaras, Talos bersiap melakukan ritual puncaknya. Sementara di luar, Riley dan yang lainnya bergegas mencari Sam. Menyadari waktu semakin mepet, mereka pun akhirnya berpencar. Di tengah pencarian, Marcus pun terperangah saat melihat sosok Talos. Namun di saat itu pula, Edith berusaha menyadarkan Marcus yang terpengaruh oleh genjutsu Talos. Sungguh suwe, Marcus yang terkena genjutsu secara tidak sadar menghabisi Edith. Sontak Riley pun heran saat menemukan kantung mayat korban yang Claire tangani tergeletak di tempat tersebut. Professor, there's no time for that. Sementara itu, Claire mengungkapkan jika mereka tak akan bisa menghentikan kebangkitan Talos. Tanpa diduga, Claire telah menjadi kaki tangan si Talos. Kembali pada Riley. Sontak Riley pun panik setelah tembakannya gagal menghabisi Talos. Di saat itu pula, Sam yang berusaha menggagalkan ritual meminta Riley untuk menghabisinya. Meskipun berat, Riley terpaksa menuruti permintaan tersebut. Setelah Sam tewas, Talos mengungkapkan jika Sam hanyalah umpan untuk memancing Riley datang. Ternyata, sosok reinkarnasi yang Talos butuhkan adalah Riley. Hingga sesaat kemudian, Claire langsung memberikan jantung tersebut pada Talos.
Berkat bantuan Claire, Talos si mumi tisu toilet berhasil menyempurnakan kebangkitannya. Bagaimana, cukup mengerikan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Tale of the Mummy 1998. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye.